diizinkan. Ma asaba musibatin illa biidznillah. Tidak satu musibah pun menimpa engkau kecuali atas izin Allah. Ya, dan barang siapa beriman, Allah niscaya dia akan memberikan petunjuk pada hatinya. Petunjuk pada siapa beriman. Beriman apa? Beriman atas musibah yang diterimanya, beriman menerima ketentuan itu, maka Allah beri petunjuk pada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Kemudian sekalian, menerima takdir. Sebagai kesalahan sebagai ciptaan, harus terima takdir. Kemudian kesalahan sebagai ciptaan, kauniyah, artinya menerima apapun yang Allah putuskan. Sekalian, oke. Kemudian semua berhikmah. Tidak ada ciptaan tidak berhikmah. Semua berhikmah. Ya, semua ada hikmahnya. Baik, teman sekalian ya, semua ada hikmahnya. Pencuri itu ada hikmahnya enggak? Hah? Ada enggak? Ada. Pencuri enggak ada hikmah, banyak pun hikmahnya. Gara-gara ada pencuri sebuah perumahan, maka dibutuhkan satpam. Apalagi CCTV, apalagi polisi, pagar, banyak. Penjara, orang sekolah hukum, lengkap, komplit. Makanya polisi harus bersyukur sama pencuri. Kenapa? Karena dapat kerjaan. Nah, ya, dan tentu lainnya ya. Banyak pencuri semua ya. Ridho. Oke, ikuti syariatnya, maka ikuti syariat Allah. Sebagai hamba, ikuti syariatnya. Ya. Ikut Rasulullah. Wa in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Taat Allah, taat sama Rasulullah SAW. Kemudian ngambil, ikuti kauliyahnya, apa yang Allah tentukan, bicarakan hukumnya, kauliyahnya, hukum-hukumnya harus ikuti. Itu kauliyahnya. Oke, nah sekarang kita agak sedikit menarik sekalian. Fokus ya sedikit teman sekalian. Ini yang seringkali terjadi di dalam masyarakat ya. Maaf. Pemahaman ini ya. Oke. Kang, lihat semua ya, dengerin ya. Ah ini nih. Ya, saya pikirkan. Ayo, ini yang sering, maaf ya. Saya ingin tanah air. Ini yang paling paling merombak, paling enggak mereka memahami, oh ternyata pemahaman-pemahaman selama ini ternyata dengan apa yang kita disampaikan di Yamas ini, insya Allah bisa mereka menerima. Kesalahan sebagai ciptaan, kesalahan sebagai hamba, dua nih. Ayo, bila Allah menghendaki keburukan suatu kaum, kemarin Pak Bang Yusdeka sudah menyampaikan ini. Bila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak dapat menolaknya, ya kan? Nah, ini apa? Ini kuasa. Jadi kuasa Allah. Ketika Allah menghendaki keburukan satu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya. Nah, kesalahan sebagai ciptaan. Sebagai hamba apa? Sebagai hamba. Sebagai hamba apa? Amalnya. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya. Faham dah? Oke. Ini apa? Ini amalnya. Nah, ini ketemu. Bagus. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya. Kesadaran sebagai ciptaan. Sebagai hamba, supaya Allah tidak kepada suatu keburukan, maka hamba ini harus berubah. Itu, ya kan? Ya lihat lagi mas sekalian. Allah panggil rezeki dan menyempitkan rezeki kan? Betul enggak? Kuasa enggak Allah? Kuasa. Nah, sebagai hamba bagaimana hamba? Amalnya apa hamba? Amalnya hamba apa? Hah? Bekerja. Itu amalnya. Oke, ketemu. Ayat ini kelihatannya kayak bertentangan, padahal tidak bertentangan. Oke, nah lihat lagi nih. Ya, apa ya? Dan kamu tidak mampu menempuh jalan kebaikan kecuali kamu baik. Nggak bisa baik kecuali Allah kehendak. Kenapa? Dia kuasa dia. Nah, bagaimana hamba sebagai kesadaran sebagai hamba? Amalmu apa amalmu? Amalnya apa? Maka barang siapa melakukan kebaikan, maka dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Jelas ya? Bertentangan enggak? Enggak bertentangan. Nah, posisi inilah kesadaran sebagai hamba, kesadaran sebagai ciptaan. Nah, lihat lagi semua sekalian. Oke. Nah, coba ayo sama-sama. Ketika Allah menghendaki satu umat saja, Allah menyesatkan siapa yang kehendaki, memberi petunjuk kepada siapa yang kehendaki. Kalau Allah kehendaki satu umat saja, udah. Kalau kita nonton film semuanya baik semua, nggak ada orang jahatnya. Mau nonton film kayak begitu? Kang Ibra? Nggak lucu, nggak ada selingkuhnya, nggak enak hidup. Satu. Mulai. Satu umat saja, tapi Allah menyatakan siapa yang dikehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Ini kuasa Allah, ini kuasa.
disesatkan, beri petunjuk. Nah, sebagai hamba bagaimana amalnya? Sebagai hamba, ihdinas siratal mesti tunjuki aku jalan yang lurus. Oke. Nah, ayat yang paling menarik di sini ya. Banyak yang terjebak sini sama sekalian. 2 ayat terakhir nanti, bagian. Kebaikan datang dari Allah, keburukan darimu kan? Kata Allah apa? Semua baik buruk datang dari Allah. Kenapa? Karena Dia kuasa. Baik buruk datang dari Allah. Sekarang saya tanya sama sekalian, yang membuat soal di kelas apa? Guru kan? Ketika guru buat soal, berarti kan ada pilihan soal, namanya ujian, ada soal benar, ada soal salah kan? Nah, yang buat soal benar siapa? Guru ini di kelas mereka. Di kelas. Yang buat soal itu salah? Guru juga. Kenapa? Ujian. Ketika murid jawabnya benar, berarti benarnya murid dari siapa? Dari guru. Ketika murid jawabnya salah, yang salah siapa? Murid. Aduh. Kalau gitu tidak ada yang mau jadi guru. Pensiun guru. Kuasa. Amal apa amal? Kata Allah apa? Kebaikan itu datang dari Allah. Keburukan datang dari kesalahanmu sendiri. Jangan kau salahkan saya, kita ujian, bro. Jelas ya? Oke, fenomena terakhir ya ini. Ya ini kemarin di Malaysia, Kak Tuti yang Kak Tuhan. Ini kalimat ini nih, ya. Nih, demi Tuhanmu dan Tuhanmu menciptakan apa yang dikehendaki dan memilihnya, ya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maksudnya Allah mati. Kenapa? Dia kuasa. Sekali-kali tidak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Dia mencipta dan apa yang dikehendaki. Sekarang sebagai amal. Begini amalnya. Lihat kalimat ini. Waqul min rabbikum, kebenaran dari Tuhanmu. Maka barang siapa ingin beriman, barang siapa ingin beriman, dia beriman. Barang siapa ingin kafir, kafir aja. Gimana cara mendudukannya? Barang siapa ingin beriman, beriman. Ingin kafir, kafir. Terus di mana perannya? Coba perhatikan kalimat ini. Sekali-kali aku menciptakan dan tidak ada kehendakmu. Aku yang pilih, tidak ada pilihan kecuali apa yang dipilihkan Allah. Sekali-kali tidak ada pilihan. Di ayat sebelahnya, oke, simpulnya satu, sahabat sekalian, perhatikan ya mas sekalian. Iman berarti sekali-kali tidak ada pilihan. Berarti Allah pilih ada yang kafir, ada yang beriman kan? Nah, dia kafir beriman, dia juga tetap memilih apa yang dipilihkan oleh Allah. Sekarang kau mau di mana? Mau jadi orang beriman atau kafir? Jelas bahasa saya? Jelas? Allah itu milih kan? Milih kafir, iman. Aku yang menentukan. Ke sini hamba kafir, beriman. Kan tidak keluar dari konteks yang dipilih Allah kan? Dipilih Allah kan? Ya ketika dia ingin jawabnya beriman, ya beriman. Kalau kafir, ya kafir aja. Pilih yang mana? Pilihanmu itu tidak akan keluar daripada apa yang telah aku tentukan. Nah, kau mau yang mana sekarang? Pilih. Itu maksudnya. Jadi ayat ini masya Allah clear banget, ya. Oke, sehingga apa mas sekalian? Nah, kemudian, membangun peradaban sekalian. Maaf, kita sekarang, sahabat sekalian, kita sekarang sebagai rumah tangga ya, sebagai bapak, suami. Saya tanya, maaf, ini karena kita ini kan sebagai hamba juga kan, sebagai ciptaan, kita sebagai ciptaan, sebagai hamba. Sekarang saya tanya, seorang suami bekerja. Kita cari nafkah segala macam demi keluarga kan? Iya enggak? Iya, bekerja demi keluarga, demi anak, demi istri ya. Lah itulah satu, maaf, harus diluruskan kembali pemahaman itu. Kenapa? Karena kita sebagai khalifah, bekerjanya kita ini bukan demi istri, demi anak, demi Allah. Allah menyuruhku untuk memberi nafkah kepada anak istri. Demi Allah, Allah menyuruhku untuk melayani suami. Demi Allah, Allah menyuruhku untuk melayani anak. Kenapa? Allahnya depan. Kenapa? Karena kalimat apa? Lihatnya. Ya ayuhan nas, innaka kadihun ila rabbika kadham famulaki. Hei manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan menuju siapa? Menuju Tuhanmu. Jadi kalau lagi marah-marah, maaf, Mbak Eki,
Ada suami kok lagi, walaupun suami bikin kesel, lagi nyiapin makanan, silakan mas. Kalau lagi marah, makan. Di TikTok ada. Jadi demi apa? Jadi kita sebagai ciptaan, juga sebagai hamba, khalifah. Ngapain khalifah? Melayani apa? Melayani apa? Bekerja untuk Tuhannya. Itulah khalifah. Jadi kita ini khalifah itu seperti itu. Nah, sehingga apa? Takwa juga sama. Takwa itu bukan individu. Selama ini kita takwa individu, enggak. Takwa itu jika penduduk dalam suatu negeri beriman bertakwa, bukan individu ya. Jika penduduk dalam suatu negeri beriman bertakwa, berarti sistem. Bagaimana yang senang Yamas bangun? Sistem menuju ketakwaan, beriman, maka Allah turunkan limpah dari berkah dari langit dan bumi, diturunkan barokahnya. Kenapa? Karena sistem khalifah kita ini. Oke, nah itu aja mungkin. Nah, kemudian jin manusia sekalian. Oke. Nah ini wahyu kan kepada malaikat Rasulullah dakwah di kalangan jin. Kemudian amanah mengembalikan jin untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis, ya Tuhanku, ditangguhkan. Kenapa iblis ditangguhkan umur? Sebagai saksi manusia sebagai khalifah. Kalau memang maka tunggulah kami sampai hari penangguhan. Inilah dalam membuktikan pemilihan Allah kepada manusia sebagai khalifah adalah benar. Sehingga iblis diizinkan Allah untuk menyaksikan manusia menjadi khalifah di akhir zaman nanti. Jelas yang benar. Maka ini diberikan umur panjang sebagai menyaksikan sebagai manusia sebagai khalifah. Jadi sahabat sekalian, khalifah, amanah, kemudian perang melawan iblis, korni-korninya mereka, kemudian kebijakan seorang terbukti. Akhirnya kesimpulannya, dan dialah yang disembah di langit dan disembah di bumi. Dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Akhirnya agama dan ketakwaan adalah untuk Allah SWT semata. Allah yang disembah di langit dan disembah di bumi. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah, materi kesadaran. Jelas ya? Enggak terlalu cepat kan? Cukup ya?